saham-saham rekomendasi apa saja yang bisa diberikan oleh Pak Angelo untuk besok, dan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda sekalian. Nah, screen saya alihkan kepada Pak Angelo. Silakan Pak Angelo. Siap, terima kasih yang saya langsung share saja ya chartnya. Oke, mudah-mudahan sudah kelihatan. Baik, untuk market, memang di sini pada waktu tanggal 19 Januari sudah terlihat sebetulnya ini merah nih, selling pressure. Lalu waktu rebound memang kelihatan ada kekuatan untuk mendorong beli ya. Itu pagi-pagi tuh, waktu itu saya cek pagi-pagi ada kekuatan beli cukup besar, tapi saya lihat masih lebih kecil daripada selling pressure di sini. Jadi memang harus konfirmasi dulu apakah closing hari berikutnya itu di atas 6465 atau tidak, dan ternyata sayang sekali tidak sampai menembus ke atas itu closingnya, melainkan balik koreksi, sehingga jelas selling pressure ini terbukti kuat. Maka hari Jumat indeks terus menurun ya. Dengan selling pressure sebesar ini, setiap kali harga rebound itu kita anggap technical rebound ya, seperti yang terjadi 2 hari lalu. Maka berikutnya kalau ada rebound lagi, itu akan kita anggap technical rebound, kecuali kalau ada volume yang lebih besar daripada selling pressure ini ya. Nah, di mana ada demand power yang bisa menahan penurunan yang berasal dari selling pressure ini? Nah, kalau kita unzoom, ini ada selling pressure cukup besar ya di tanggal 30 November, tetapi jauh di bawah di 5798 dan 5563. Jadi kalau memang market harus turun ke bawah itu untuk menjadi bearish, itu sudah terlalu jauh bagi kita. Jadi bagi yang jangka pendek dan menengah, harusnya jualan saja dulu, akibat ada selling pressure yang luar biasa besar ya di sini di tanggal di tanggal 14 Januari. Jadi sekarang kita hanya trading secara selektif, betul-betul jangka pendek, hit and run ya. Kalau kita belajar swing trading waktu itu di PIPMI, hit and run pada waktu market sudah bearish. Kecuali kalau tiba-tiba ada demand power besar ya di besok-besok. Nah, itu baru bisa kita lihat lagi apakah akan menembus resistance 6465, asalkan memang demand powernya lebih besar daripada selling pressure ini, atau mungkin akumulasinya. Jadi kita tunggu saja sampai indikator ini bergerak naik ke atas sebagai konfirmasi big player buy and hold, dan nanti kita lihat demand powernya. Oke, untuk stop pick dari AMTA, saya tadi sudah cek, cuma ada satu ya yang buy and hold, yaitu MTK. MTK ini membentuk hot bandar dan dia sudah koreksi. Kalau toh besok masih koreksi lagi, sebetulnya bagus ya, karena toh support kuatnya ada di 1855, dan sementara itu ada demand power yang cukup besar ya di sini di tanggal 15, yaitu 1680 ya sebagai support kuatnya. Jadi ini masih di atas 1855 sorry, masih di atas 1845 ya. Sorry, bukan, aduh matanya, masih di atas 1855 ya ini close-nya. Jadi ini kalau toh koreksi, ini masih akan rebound dan melanjutkan uptrend, khusus untuk saham ini aja. Oke, kalau gitu selanjutnya kita cek apakah ada pertanyaan dari chat. Ini sudah ada dari Pak Fauzan ya. Dari Pak Fauzan paling awal, IMAS. Oke, kita cek IMAS. IMAS ada perang banner, tapi ini kelihatan terakhir ya, 1, 2, 3, 4. Besok sudah terakhir hari Senin, jadi kelihatannya nggak perlu terlalu dikhawatirkan, karena umur demand power di sini kan bottom fishing di sini kan 2 hari, dimana jualnya hari Selasa. Tapi hari Selasa itu sudah habis perang bandarnya, maka kita bisa gunakan masa MMR ini yang masih ada 4 hari lagi. Maka yang bottom fishing di
di hari Jumat ini bisa jualnya hari Jumat lagi ya, minggu depan ya. Karena Kamis expire, jualnya di hari Jumat. Kecuali kalau eh, 13.55 plus 1% ditembus ke atas, ini akan naik lagi ya, kita hold ya sesuai dengan 5 hari setelah memang naik itu. Dan ini bagus nih Imas untuk diikutin karena 22% trading range-nya. Boleh nih. Perang bandar besok sudah terakhir, Selasa sudah selesai, kita manfaatkan ya. Dan kalau kita cek ini wajar kalau dia rebound di sini ya, karena di sini ada area demand power ya. Kita lihat di sini volume gede ini. Waktu nanti dia tembus 13.55 ini akan biru lagi untuk menunjukkan demand power ini mulai bekerja lagi ke harga terkini. Sekarang tidak biru karena sedang berada di area demand power. Kita lagi tunggu apakah akan membentuk akumulasi selling pressure baru atau demand power tetap menahan penurunannya. Nah, ini lebih ke arah menahan penurunannya. Kalau kita lihat historisnya ya, setiap kali turun ke area demand power dia akan rebound lagi. Namun sekali lagi jangan mendahului ya, kita tunggu big player-nya. Hanya saja untuk Imas memang sudah confirm buy and hold lagi, ada waktu 4 hari untuk MMR-nya. Jual hari Jumat kecuali kalau MMR naik lagi. Berikutnya hoki. Hoki ini 3 kelompok big player sudah jualan dengan selling pressure sebesar ini, udah kita nggak usah pikir jauh lagi, jualan aja ya bagi yang belum jualan. Kita pilih saham lain lagi, pindahkan dananya ke saham lain. Jangan terlalu berpikir cut loss-nya, kita berpikir kita pindahkan saham kita ke saham yang lagi dana kita ke saham yang lagi turun, dari dana yang lagi turun ke saham yang lagi mau naik. PNBS. Nah, PNBS sudah expired, jadi kita hanya bottom fishing, dan bottom fishing hari Kamis harusnya sudah jual hari Senin ya. Nah, setelah itu kita tunggu bottom fishing lagi. Nah, hati-hati ini sudah dekat support ya. Kalau MMA turun, nah itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, harus lari. Kecuali kalau 87 plus 1% ditembus ke atas, langsung ikutan. Dan ini tradingnya 26% nih, layak banget untuk ditunggu nih. Dipantau saja dulu. KF. KF juga semua jualannya baik, bagusnya udah lari aja, nggak usah pikir panjang lagi. Same masih ada 2 hari lagi. Ya, ini demand power cukup besar, ini koreksi nih, kita anggap dikasih murah. Silahkan yang mau ikutannya. Kalau kita lihat intraday-nya juga kecil ya, jadi untuk melihat bahwa ada aksi bandar di terakhir sulit ya, karena ini volumenya kecil, jadi nanti bahayanya bisa kecampur dengan retail ya. Bagusnya kita lihat lebih intraday yang lebih besar, misalnya mungkin di 60. Nah, kalau di 60 kan jelas nih, di sini ada area demand power. Jadi ada di volume ini kan. Kalau misalnya dia turun ke area di bawah 376 atau di pas 376, dia bisa terdorong untuk rebound ke atas ya. Rebound ke atas. Nah, ini nanti ada selling pressure lagi di atas di sekitar 420 ya. Kan masih jauh, itu nggak masalah sih. Nah, ini ada demand power di bawah juga gede. Jadi sebetulnya ini masih cenderung masih ke arah ke atas. Bandarnya belum banyak jualan ya. Ini jadi hanya mungkin terpengaruh market. Jadi saham ini masih bisa diikutin ya. Masih ada 2 hari dan kita mudah-mudahan nanti ada MMA naik lagi untuk kita bisa hold lebih lama. Kalau mau tunggu bottom fishing juga lebih bagus ya. Dan ini patut ditunggu karena 18%. Yang mau ikutan langsung juga boleh. Oke, itu untuk saham ya. Dari Pak Alex, TKIM. Nah, TKIM sudah expire semua, hanya bottom fishing. Yang bottom fishing Jumat jualnya hari Selasa. Dan ini kan demand power gede banget di bawah nih. Dan kelihatannya memang dia akan sideways di sekitar sini. Jadi kita benar-benar bermain di bottom fishing ya, seperti di sini nih. Bottom fishing, lalu ada exit, tapi kan memang nggak turun. Nah, justru ini malah signal beli juga di sini. Dan dia ternyata memang dibalikin lagi ke rally, ke uptrend. Lalu bottom fishing lagi sebagai kesempatan kita beli murah lagi. Ini bagus nih bottom fishingnya. Diikutin aja. Dengan trading range 14% sudah cukup bagus. Excel. Nah, Excel udah selesai perang bandar ya. Jadi kita bisa manfaatkan bottom fishingnya, jual hari Selasa ya. Mudah-mudahan reboundnya cukup bagus sehingga yang bottom fishing di sini bisa nggak terlalu gede lossnya. Dan kalau 2520 ditembus ke atas ya kita hold ya. Kalau memang naik kita hold.
Kalau memang naik sampai di penutupan, kita hold sampai 5 hari lagi. Ini tradingnya juga cukup bagus ya, 14%. Oke. IRA yang tadi yang bilang hati-hati nih ya, coba kita lihat trading intraday-nya ya, intraday-nya kan dia habis disuspend beberapa kali itu. Oke. Intraday-nya ini ARB nih kelihatannya nih, coba kita cek. Iya, itu jualan gede. Nah, coba kita lihat lebih jauh lagi. Kelihatannya sih memang belum bagus nih, masih jauh ya. Demand powernya masih oh, ini sudah masuk area demand power, sebenarnya sudah mulai nih. Coba kita cek antara 2100 sampai 2580 ya demand powernya kalau kita lihat daily. Jadi memang ini cocok untuk jadi bottom fishing di area demand power dia. Kita berharap bukan 2 hari tapi masih 4 hari lagi ya. Enggak, 3 hari lagi nih. 3 hari lagi kesempatan untuk dikasih rebound ya. Silakan untuk yang mau ikutan nih. Coba kita lihat yang 30 menit. Ya ada di manpower tapi nggak terlalu besar, jadi mungkin perlu dipantau ya, perlu dipantau. Untuk intraday kurang begitu bagus nih. Ini mungkin nggak langsung rebound besok, masih ada bottom fishing lagi nih. Hanya dari trend kita ikutin aja, dipantau. Kalau khawatir beli aja setengah dulu, nanti kalau turun lagi setengah, turun lagi muncul bottom fishing, beli lagi setengah ya. Tapi tetap harus hati-hati nih, udah masuk radar dia ARB satu. Setelah ARB naiknya tidak terlalu signifikan nih. Antam, nah ini udah ada sebenarnya, kalau dilihat di intraday udah jualan gede sih dia. Jadi memang saatnya untuk jualan. Kalau kita mau memanfaatkan bottom fishing juga kelihatannya nggak terlalu efektif ya. Ini harus tunggu turun ke area demand power di sekitar 2720 baru bottom fishingnya itu bisa lebih efektif ya. Jadi ditunggu saja sampai di 2720 baru ikutan kalau ada bottom fishingnya ya. Oke, itu untuk Antam, dan tradingnya 17%, bagus untuk ditunggu. Berikutnya PTBA. Oh, ini jangan nih, selling pressure-nya gede banget nih. Di skip aja. Dari Pak Sugiarto, BBKP. Ini juga 3 kelompok big player confirm jualannya. Ini selling pressure-nya gede, jadi jangan dulu ya, jangan. Padahal sebelumnya bagus loh ini. Sayang, entah kenapa berubah pikiran nih, jadi akumulasi selling pressure. Oke, Meta. Ini juga jangan ya, selling pressure-nya juga cukup besar. HKMU. Nah, ini memang sudah jualan tapi hanya satu kelompok big player. Nah, yang mau ikutan ditunggu aja dulu. Tunggu sampai muncul OS kayak gini ya, sampai muncul OS baru kita bisa ikutan lagi di candle merah. Tapi kalau mau paling aman sih tunggu sampai MMR-nya balik badan yang ini nih. Kita tunggu aja. Di main power-nya masih rada jauh ya, di sekitar 82 ya, itu paling rendahnya. Sebenarnya sudah masuk area di main power tapi terlalu luas nih area di main power-nya. Agak sulit untuk melihat di main power persisnya di mana. Coba kita cek di jam-jaman, mungkin kelihatan nih. Wah, jam-jaman juga masih udah hilang tuh, nggak kelihatan volumenya. Coba kita geser. Oh, nggak juga tuh, nggak efektif ya. Gedenya itu udah di atas harga terkini di 105. Nah, ini kan paling gede nih. Coba cek. 110 udah di atas kan. Jadi harga udah tembus ke bawahnya, ini nggak terlalu efektif. Jadi untuk HKMU ya kita tunggu aja sampai MMR naik aja, paling amannya gitu. Oke, dari Pak Satria Wika yang mengecewakan ya, perang bandar nih. Perang bandar, jadi baiknya kita jangan ikutan dulu sampai
perang bandar lewat ya, ditunggu aja dulu. Nanti yang ini kan yang terakhir beli nih, tunggu aja dulu sampai lewat perang bandar baru kita bisa pantau lagi. Oke, berikutnya Inco. Wah, Inco ini one day trading sini. Setelah itu hanya bermain bottom fishing ya, tidak ada penembusan resisten lagi. Jadi bottom fishing Jumat, jualnya hari Selasa nih. Penembusan 6950 baru kita bisa ikutan lagi, masih agak jauh ya. Silahkan dipantau aja nih, 15% cukup bagus trading range ya. Kemudian SCMA. SMA juga sudah expire, hanya bottom fishing. Nah, ini bottom fishing, coba kita cek gedenya di mana nih. Kelihatannya sih kurang Oh, ini menarik nih, besar. Ini bisa rebound ya. Makin gede tapi harga nggak turun. Ini bisa rebound nih. Jadi yang bottom fishing hari ini bisa jual hari Selasa ya. Dengan trading 15% cukup bagus dan peluang untuk reboundnya bagus, cukup besar karena demand powernya gede di sini. Oke. Itu untuk SMA dari Pak Deka Breeze. Breeze juga bottom fishing. Nah, coba kita cek ya. Gimana? Oh ya, di area demand power ya, pas di area sini, jadi peluang untuk rebound juga cukup besar. Cukup besar ya. Ini ada demand power juga di sini untuk jangka menengahnya. Jadi ini bisa rebound ya, seperti pada waktu di sini ya. Bisa rebound. Ini areanya nggak jauh-jauh. Silahkan diikutin. Jualnya hari Selasa ya, dengan trading 19%, ini cukup besar nih profitnya. Oke, ESA masih ada 4 hari hot bandar. Ini dikasih murah lagi, silahkan nih, nggak usah pikir panjang lagi. Tapi kalau kita mau lebih yakin lagi, cek untuk intraday-nya ya. Cek untuk intraday-nya. Ini gede di mana nih? Di 260, sedikit di atas ya. Coba kita lihat lebih gede lagi supaya bisa jauh lebih dekat, lebih jauh ke belakang. Sayang ya, udah di atas semua. Ini baru sedikit di bawah tapi agak jauh nih, agak ini tapi besar, cukup besar, tapi udah cukup jauh di belakang. Jadi bagusnya kita tunggu muncul bottom fishing aja, baru kita bisa ikutannya. Ini kemungkinan besok masih akan turun lagi nih, walaupun hot bandar. Toh hot bandar juga kan umurnya masih 4 hari ya, jadi masih ada 3 hari lagi untuk hot bandarnya. Kita tunggu sampai bottom fishing baru ikutannya. Sebetulnya ini dengan demand power sebesar gini sih akan bagus ya kenaikannya, apalagi trading isi 19% nih, bisa profitnya cukup besar. Jadi dipantau ya, yang mau ikutan ESA, yang sudah keburu ikutan ya di hold aja sampai 4 hari lagi, berarti jualnya Jumat ya. Kecuali kalau 256 plus 1% ditembus ke atas, ya di hold lagi. Oke. Pura. Nah, ini juga hot bandar. Nah, ini volumenya gede nih, silakan nih. Coba kita cek intraday-nya, harusnya sih bagus nih. Ya, bagus ya. Ini di bawah ya, yang gede-gede nih. Yang gede-gede di bawah. Ya, udah 3 nih yang gede. Silakan nih. Yang mau ikutan pura langsung. Hot bandar dikasih murah. Sayang tradingnya 9%, tapi karena ini flat dulu ya. Kalau dia mulai bergerak ke atas nih, tradingnya akan besar nih, karena coba kita cek nih, volumenya menanjak terus tapi harga nggak lanjut turun ya, dia mulai sideways. Itu indikasi pembeli mulai masuk dan kita harap itu memang bandar. Oke, silakan diikutin pura. Pegas bottom fishing, jual hari Selasa ya. Kelihatannya sih masih oke ya, masih oke. Silahkan diikutin aja dulu nih, volumenya nggak terlalu gede, jadi nggak perlu kita lihat intraday-nya ya. Oke, dari Pak Ailani, BBKP sudah, BRPT sekarang. Nah, ini 2 kelompok big player dikasih murah ya, coba, tapi ini kecil ya.
Coba kita lihat deh yang 15 hari. Itu ada selling pressure gede di atas, tapi ada demand power gede di bawah ya. Nah ini kelihatannya memang dia reboundnya di daerah demand power nih kalau kita cek nih, ya kan, di 1000. Nah sekarang 1020 ya, benar, ini di bawahnya, jadi wajar kalau dia rebound. Nah ini bisa dimanfaatkan nih reboundnya. Teknik bottom fishing ini akan bekerja efektif ya, dan di hold sampai jual hari Jumat ya, karena masih ada 4 hari lagi dari MMR ini. Dengan trading ini 19% sih cakep sih profitnya. Oke, SSIA. SSIA untuk jangka pendek jangan dulu ya. Coba kita, ya ini sih nggak perlu lihat lagi ya. Untuk intraday-nya ini pasti kurang bagus ya. Tapi ini gede nih, gede ya, silakan dipantau aja ya. Kalau bagusnya sih, oh masih jauh juga. Oh enggak, hari Senin akan muncul resisten baru di 515 ya. Kalau itu tembus ke atas plus 1% baru itu bagus. Oke, dipantau aja ya, dengan trade ini 19% ya akan cukup lumayan profitnya. APLN. Oh, ini jangan dulu ya, jelas ya. Jangan, udah kelompok big player terakhir jualan. Ini pasti selling pressure-nya gede nih. Dari Pak Hendro P1. P1, aduh, satu kelompok big player jualan dengan selling pressure segede gini, sayang sekali ya. Kita jangan dulu ya, bagi yang pegang mungkin lari dulu, pindahan ke saham lain nih. Oke, SMRA. Ini juga jangan ya, selling pressure-nya berturut-turut gede. TBLA dari Pak Satria. Nah ini sudah expire, sebenarnya kita tinggal tunggu bottom fishing, jadi harusnya waktu hari 21, tanggal 21 jualan. Nah hari Jumat ini rupanya one day trading nih. One day trading waktu dia di 97.5 plus 1%, dia naik MMR-nya entah siang atau sore, flat lagi. Itu harus jualan ya, yang baru masuk di hari itu paling lambat jam 2.45. Nah sekarang kita cek nih, one day trading ini dengan indikasi lanjut atau memang sudah selesai. Oh masih belum jelas nih, coba kita bikin 1 menit karena itu cukup panjang range demand power nih. Mudah-mudahan ketangkap. Hilang, coba kita geser saja, dapat nggak? Ini tetap memang dalam 1 menit dia terbangnya ya, 2 menit lah paling enggak, dengan support di 1020. Pas banget di support nih. Ini dipantau aja nih, agak sulit untuk melihatnya. Kalau kita cek ini 1020 juga. Jadi kesimpulannya kalau dia terpelihara di atas 1020 baru oke nih. Tembus di bawah 1020 harus lari. Berarti ini kelihatannya nggak boleh nunggu bottom fishing, dia harus naik langsung nih untuk bagus nih. Dipantau aja TBLA ya, karena ini sudah expire. Kalau atau bottom fishing, mudah-mudahan bottom fishingnya memang turun ke bawah resistennya, lalu dia balik lagi ke atas untuk menaikkan MMR-nya, konfirmasi buy and hold ya. Atau hari Senin nanti akan ada 1065 nih, resisten baru. Kalau ditembus ke atas, nah itu baru oke ya. Oke, jadi kesimpulannya tunggu bottom fishing atau penembusan 1065 plus 1% baru bisa ikutan. Hanya saja tradingnya nggak terlalu besar nih, 11%. Oke, itu untuk TBLA. Dari Pak Gajah Kusumo, Wika sudah WSKT ini. WSKT bottom fishing sudah dekat support. Nah, ini demand power semua gede di sini. Cuman kita takut di sini adalah menjadi selling pressure. Jadi kita cek dulu. Ya, ini di area demand power cukup besar nih. Ya, oke. Ini bisa efektif ya di bottom fishingnya. Silahkan ikutan. Jualnya hari Selasa ya, karena ini juga udah
besok expire kan. Jualnya hari Selasa kecuali kalau 1890 plus 1% ditembus ke atas. Silahkan ikutan nih WSKT dengan tradingnya 17% sih cakep ya. Berikutnya film. Film ini sebetulnya sempat oke nih, tapi dia kena suspend. Kita lihat apakah suspendnya membuat dia kecil hati lalu jadi bearish. Coba kita cek seberapa kuat demand powernya. Oh, hati-hati ya, ini udah di atasnya nih. 328 sementara harga sudah 326 ya. Ini demand power yang cukup besar kan di sini. Demand power berikutnya cukup jauh di 282 ya. Jadi sebaiknya untuk film button fishingnya kemungkinan nggak terlalu efektif ya, tunggu sampai di dekat ini 282 pas banget deh. Oke, silakan dipantau nih dengan trading net 17% button fishingnya bisa cukup profit. Oke. Dari Pak Gunawan sore Pak. LSIP ini jangan ya, semua jualan skip aja. Java Java ini harusnya sudah jualannya bottom fishing di hari Rabu ya, tapi kita lihat apakah akan rebound lagi, dan kelihatannya tidak ya. Dia akan mencoba mencari bottom fishing lagi nih. Jadi tunggu bottom fishing ya. Atau hari Senin ini ada 1625 resistance baru plus 1% ditembus ke atas. Nah itu baru memang naik, baru bisa ikutannya. Silakan dipantau dulu nih Javanya. Dari Buningsih nikel. Selling pressure gede amat, jangan. Bos sudah cukup lama ya direkomendasikan udah jualan aja karena selling pressure-nya terbesar selama berapa bulan tuh. Nggak usah dilirik dulu ya. Tunggu sampai ada big player yang merubah skenario-nya. Dari Pak Heri BBKP sudah, Wika sudah. Dari Pak Beno nih, Pak Beno Medco. Waduh, sayang banget ada yang balik badan big player-nya. Walaupun cuma satu, lebih baik jualan ya. Kita takut ngaruhnya ke harga besar. Kalau toh ini ada beli kan dihitung perang bandar. Kalau perang bandar direkomendasikan jangan. Jadi Medco lari dulu, kecuali dia balik badan lagi ke atas ya, baru bisa ikutan. SSIA sudah, PTPP sekarang. Aduh, ini juga semua jual, ini jebakan Batman nih, kena. Dia harus tunggu turun ke area demand power ya. Tapi kelihatan demand powernya udah kalah dengan selling pressure. Bisa-bisa lanjut turun ke bawah kecuali kalau ada demand power yang baru. Oke, itu untuk PTPP jangan dulu. Iya, yang nih Pak Alex mintanya banyak banget. Tapi itu hak istimewa Gold member. Dari Pak Robi, ISAT. Oh, ini sudah expire lama ya, dan hanya bottom fishing kita bermain, dan bottom fishingnya belakangan sudah mulai muncul 2 kali tanpa kasih profit ya. Yang kasih profit sedikit juga di sini, tapi dengan 19% sih lo cukup terasa nih profitnya. Kita berarti hanya main di bottom fishing ya, tunggu aja hari Selasa jualan. Kalau muncul bottom fishing lagi ya kita hold ya, jualnya hari Rabu kita pantau aja dulu nih. Biasa sih kalau bottom fishing udah mulai ketiga itu kita udah mulai abaikan dulu ya. Oke, dipantau aja untuk ISAT karena tradingnya 19% cukup bagus ya. Kita tunggu ada MMR naik yang baru kita bisa ikutan lagi dengan lebih pasti. Dengan demand power segede gini sih ini harusnya lanjut naik ya. Entah kenapa nih ada membuat big playernya jadi nggak terlalu selera untuk follow up harga langsung uptrend. Tadinya kan bagus nih uptrendnya, lalu selama 2 minggu melorot kayak gini. Nah, kita pantau aja ya, kalau MMR turun ya berarti kita harus lari. Ini belum confirm jualan banyak nih big playernya, entah kenapa. Oke, TNCA. Untuk ISAT yang jangka pendek harusnya ya hanya di bottom fishing. Ini juga jangan ya, gede banget selling pressure-nya. Iya, dari Pak Pardip, IHSG monthly chart sudah naik 4 bulan berturut-turut. Coba kita cek.
bikin monthly dapat nggak nih untuk AMTA dengan langsung crash, nggak dapat. Nggak bisa monthly, paling nggak weekly. Oke, dari Pak Fauzan, MCOR. Jangan dulu ya, ngeri. Dari Pak Harvey, Doit. Jangan juga ya, semuanya jualan. Antam, kan udah Antam tadi ya. Dari Pak Heri, Care, Care. Nah, ini dua kelompok big player confirm buy and hold ya, berturut-turut. Silakan nih, ada trading range 14%, cukup besar. Jadi kita tunggu sampai konfirmasi 300 plus 1% ditembus ke atas baru kita bisa ikutan. Bagi yang sudah beli di hold aja, masih ada waktu 3 hari lagi ya. Silakan nih. Ada selling pressure memang di sini, hati-hati ya di 330 dari sini. Tapi ini kalau memang ini confirm naik lagi, ini birunya akan cukup banyak. Siapa tahu ini bisa ditembus ya. Selling pressure di 330 kan cukup jauh juga tuh. Oke, silahkan ikutan nih Care, mumpung dia belum terbang ya. Dalam waktu 4 hari kita harapkan bisa profit, apalagi kalau yang memang naik itu bisa di extend ya holdnya. Oke, dari Bu Rina, MDKA. Ini sudah jualan ya. Ini ada one day trading, langsung diajar turun lagi. Jadi jangan dulu ya, jangan dulu. Kita tunggu 2780 plus 1% ditembus ke atas. Kota, ini sempat keren nih. Sudah expire berarti harus hari Jumat sudah jualannya. Dan ini demand power masih banyak ya, paling ada selling pressure kemungkinan di sini itu juga nggak sebanyak yang dibeli. Jadi kita masih bisa berharap nih dari Kota untuk profit. Dipantau aja kalau 492 plus 1% ditembus lagi langsung ikutan. Hati-hati kalau bandarnya one day trading, kita ikutan one day trading ya. Coba kita cek intradaynya apakah dia akan langsung rebound atau turun dulu untuk membentuk bottom fishing. Coba kita lebih pendek. Ternyata ini sudah masuk area demand power, jadi peluang untuk rebound cukup besar nih ya. Kota, silahkan nih ikutan. Mungkin Senin dia akan coba tembus 492 plus 1% lagi. Jadi silahkan ikutan langsung atau dipantau dulu kalau mau lebih aman ya. Dipantau dulu. Oke, silahkan tuh Kota. Kalau saya sih ikutan nih, dengan lihat demand power segede gini cukup menggiurkan. Pak Bima Same sudah. Pak Heri Asa. Itu tadi Kota tradingnya gede ya, 27%. Profitnya bisa gede dalam waktu singkat. Asa ini 1 hari lagi akan expire, jadi mungkin kita hanya tunggu bottom fishing ya, baru mulai ikut trading lagi. Dan ini cukup demand power cukup banyak, besar, pasti akan cukup profit juga nih bottom fishingnya. Lalu kita tunggu sampai muncul resistance big player baru untuk naikkan MMR-nya, baru kita bisa ikutan lebih lama ya. Dipantau aja dulu Asa. Itik belum ya, belum saatnya. Walaupun trading cukup besar sehingga patut untuk dipantau, kita masih tunggu 710 plus 1% ditembus, baru kita bisa ikutan. Lalu ada selling pressure di 765, kan cukup jauh tuh. Jadi kalau untuk ikutan penembusan itu sih masih cukup worth it lah. Oke, itu untuk Itik. SMBR. Wih, jangan dulu ya, ngeri. Padahal sempat favorit loh ini SMBR. Oke, BFIN. Dari Pak Bima. Nah, ini masih ada 3 hari lagi dengan demand power segede gini sih cakep ya. Coba kita cek apakah langsung lanjut ke atas atau bottom fishing dulu. Kelihatannya langsung lanjut ke atas ya. Silahkan yang mau ikutan, karena ini demand power kan, maksudnya volume gede kan, tapi harga di bawah, maka ini pasti menjadi demand power. Memang algonya kan dirancang untuk daily saat ini, jadi nggak bisa langsung biru gitu. Tapi dengan pemahaman bandarologi kita bisa tahu ini demand power ya. Oke, silahkan nih untuk BFIN bisa langsung ikutan. Kalau mau nunggu bottom fishing juga boleh sih. Aduh, ada telepon masuk sebentar ya.
Oke, itu untuk BFIN. Berikutnya dari Bu Atik Power. The new member of Gold member Pick Me. Nah, waduh, Power kok bisa jualan gitu ya. Jadi jangan lari aja. ISSP. Nah, ini 1, 2, 3. Ya, besok expire. Jadi besok kalau ada bottom fishing lagi ya kita berharap Selasa itu kalau ada bottom fishing lagi ya Rabu jualan, tapi kalau enggak ya berarti Selasa jualan dari bottom fishing hari Jumat ini. Ini sebetulnya udah ada di daerah demand power, cuman yang terendah itu kan di 196. Jadi kemungkinan untuk bikin bottom fishing baru masih ada ya. Nah setelah itu jualnya 2 hari ya dari bottom fishing itu. Dan ini patut untuk ditunggu karena 17% ya trading range-nya. Oke. Berikutnya WG. Jangan serem. SIMP. Nah ini satu kelompok big player buy, confirm, buy and hold. Masih ada 4 hari lagi dikasih bottom fishing lagi ya. Coba kita cek bagaimana dengan bottom fishingnya. Iya, betul ya. Ada gede di bawah. Nanti akan ada selling pressure di sekitar 442 ya. Cukup gede lagi selling pressure-nya. Jadi mungkin takutnya reboundnya nggak terlalu besar. Tapi coba lihat apakah ada yang gede lagi di bawah demand power. Oh, tidak ada ya, sayang. Jadi kalau top rebound itu hanya sampai ke kuat di 442 nih. 442. Nanti mungkin selama 4 hari akan ada muncul demand power lagi yang kita tunggu dan kita harapkan ya. Lalu kita tunggu aja 448 plus 1%. Nah itu baru konfirmasi ada buy and hold lagi dari big player, atau yang lebih confirm lagi 462 karena ini kan gede. Hari Jumat akan menjadi resistance baru 462 plus 1% ditembus ke atas, baru akan benar-benar cakep nih. Jadi silahkan dipantau dulu. Bottom fishingnya nggak efektif ya, hanya naik sedikit. Tapi lumayan sih, berapa persen tuh. Kalau memang dapat harga di sekitar 430 ya, jual di 442. Oke, itu untuk SIMP. Dari Pak Arif, Mika. Waduh, gede, jangan jualan. KLBF. Ini juga jualan terus ya, selling pressure gede serem. Adi 2 kelompok big player jualan, jadi jangan dulu. Oke. Berikutnya dari Bu Atik, RALS. Nah ini bottom fishing ya dengan tradingnya 17%. Mantap profitnya. Jualnya hari Jumat ya, Kalau 790 plus 1% itu masuk ke atas, wah itu lebih cakep lagi. Nah ini berarti cocok nih untuk dipantau nih. Mantap nih, bagus nih RALS. Ada demand power, masih di area demand power nih. Mantap, boleh diikutin tuh RALS. Dari Pak Pinggala, Medco. Medco udah tadi ya, ini satu jualannya, kita tunggu dia balik badan kan. Kemudian Akra nih, Akra belum. Oh, satu kelompok big player jualannya. Kita hanya bermain bottom fishing kan sejak dia one day trading di sini, tidak ada yang memang naik ya. Sempat naik paginya, flat lagi siang sorenya, berarti one day trading. Setelah itu hanya nunggu di bottom fishing ya. Sini profit sih, sini juga profit. Sekarang kita tunggu dia balik badan ya, atau ada member lain yang naik baru kita bisa ikutan. Oke, itu untuk Akra. Telkom. 2 kelompok big player jualan dengan selling pressure besar, udah lari aja, jangan dulu. Dari Pak Sugiarto, Asri. 2 kelompok big player jualannya, jadi lari dulu. Area demand power juga masih jauh nih, kalau memang kita harapkan dia mau rebound ya. Berarti kita hanya harapan tunggu demand power baru yang di atas demand power ini ya. Kalau dia turunnya nggak jauh-jauh ya, kita nggak bisa mendahului ya. Kita tunggu aja kalau gitu. Yang jelas sekarang harus lari nih. Ini ada jebakan Batman nih reboundnya tuh. Oke, Aisyah. Belum juga ya. Tunggu 358 plus 1%, dan itu pun kayaknya
demand powernya nggak gede-gede banget deh. Dari Eyang Koko. Koko. Kalau balik badan gini, ini biasa naiknya kenceng. Cuman ini kayaknya cucu Eyang nih yang tradingnya cucu Eyang nih. Coba kita cek deh. Lanjut nggak besok? Oh, enggak. Gedenya di atas itu udah jualan tuh. Jadi jangan nih. Kesian yang ikutan. Bisa aja nih Eyang. SRTG. Wah, ini satu kelompok big player. Confirm and hold. Coba kita cek apakah akan lanjut besok atau bottom fishing dulu. Ya, sayang sekali peluang untuk coba kita cek lagi 1 menit. Iya, sayang sekali di atas ya. Jadi kelihatannya akan bottom fishing dulu, walaupun nggak selalu ya. Jadi kita harus pantau. Kalau memang dia tembus 6.000 ke atas, itu berarti MMR akan naik lagi. Yang beli di sini ya hold aja ya, yang beli kemarin nih hold aja. Yang belum ikutan harus tunggu bottom fishing atau penembusan ya 6.000 ke atas baru bisa ikutan lagi. Oke, itu untuk SRTG LMPI. Ya, LMPI juga hot bandar nih. Cuman sayang ini jatahnya cucu Eyang juga nih. Coba lihat gede. Oh, gedenya juga di atas tuh. Tapi sih ini demand power masih gede nih, masih bisa lanjut nih. Jadi lumayan uang jajan cucu Eyang bisa nambah nih dalam waktu 5 hari. Kalau ada mau ikutan jangan gede-gede nih di LMPI. INCF. INCF sama ya. Jajanan cucu nih. Dan ini gede di atas. Tadi kelihatannya sudah selesai. Kemungkinan besarnya sudah selesai. Kita hanya ikutan lagi kalau tembus ke atas 83 ya. Baru kita bisa ikutan lagi. Oke. GLOB. Wah. Ini temannya cucu Eyang nih berarti makin kecil. Coba kita lihat makin. Di sini banyak yang modalnya cucu semua soalnya. Saya cariin. Kelihatannya udah selesai nih. Saya cariin yang apa, yang market cap-nya kecil. Iya udahan nih selesai kayaknya. Hanya lanjut kalau tembus ke atas 270 ya. Oke. Berikutnya BBNI dari Pak Hendro. Wah, baru Bang ditanya ini. Dan ternyata tidak bagus 3 kelompok big player jualan. BMRI. Iya. Coba kita cek ya. Area demand powernya. Kelihatannya sih masih akan lanjut turun nih. Kita bikin lagi yang 15 menit. Wah, 15 menit malah confirm ya jualan. Jadi kelihatannya akan turun lagi nih. Jangan dulu ya BBNI dan BMRI. Ngomong-ngomong udah jam 5 lewat nih Eyang. Ditutup aja. Masih banyak yang belum nih, maaf belum sempat terjawab ya. Nanti bisa coba tanya lagi. Terima kasih nih untuk perhatian semuanya. Jadi sengaja saya tanyakan tadi saham-saham yang saya sampaikan karena saya lihat kan itunya kecil sekali apa namanya apa? Ya Value transaksi. Ya volume ininya istilahnya saham-saham anak-anak kos-kosan kan begitu kan? Iya. Anak-anak kos-kosan bukan mahasiswa lagi, akan tetapi ya betul-betul mereka-mereka yang mencoba untuk masuk dengan dana, dan saya kira mereka belajar ya, jangan mereka belajar karena dapat dana misalnya dari orang tua,
itunya sendiri, dananya sendiri, punya dana 5-6 juta rupiah. Mereka kan saham-saham yang demikian. Iya. Maka baiknya jangan istilahnya terkecoh oleh gerakan-gerakan seksi dari saham-saham yang bersangkutan. Gitu. Iya. Ini saya waktu zaman pertama trading tahun 2003, waduh, CNKO, GTEC itu, saya jatuh pegot berkali-kali itu. Belum ada Pak Angelo waktu itu. Baik, Pak Angelo, terima kasih. Ya, Yang, terima kasih. Iya, tadi direkam. Makasih ya, Yang, Pak. Ya, direkam, Makasih, Yang. Angelo. Ya, makasih Pak Ratman, Pak Angelo. Sama-sama, Pak Lulus. Itulah mencintai. Jadi kita melihat dong, lihat tidak terlalu banyak. Ya, Pak Rudi, Pak Heri. Tidak terlalu banyak kandidatnya besok, karena market pun nampaknya masih Ya, ya, masih belum bagus. kelihatan. Makasih ya, Yang. Terima kasih Pak Angelo. Sama-sama, Pak Pinggala. Hari Rabu kalau ada yang mau ikutan silakan. Hari Rabu materinya apa, Yang? Rabu materinya tipe-tipe chart, lalu line study, Wah, menarik. dan moving average. Iya, itu untuk umum ya, Yang ya? Untuk yang anggota ini, PIPMI kan ya? yang di basic trading. Yang basic trading, iya. Basic trading, Perlu belajar juga ikutan, Yang. Terima kasih diajakin. ya. Yang mau nanya, Yang. Kenapa pada banyak yang ARB ya, yang LQ45-nya? Coba tuh tanya Pak Angelo tuh. Kenapa? Pak Angelo. Itu saya nggak tahu. LQ45 kenapa pada di ARB kan? Karena itu dari segi bandarologi tanggal 14 itu memang jualnya gede banget, nggak tahu ada peristiwa apa tuh. Ada apa ya? Apa mau go bersama atau gimana gitu? Nggak jelas, tapi jelas memang gede banget. Sepadan dengan demand power yang jauh di bawah, makanya bisa dikonfirmasi bearish sebetulnya. Jadi kalau mau trading hit and run. Ya kan kemarin Jumat tuh sempat hijau bentar, terus kemudian dibanting waktu sesi 2 kan? Iya, kan saya sempat diwawancara tuh. Saya bilang ini bagus nih kemarin demand powernya, tapi belum sebesar selling pressure. Jadi mesti ada demand power tambahan untuk bisa lanjut naik. Dan ternyata siangnya dia mulai koreksi, nggak ada demand power tambahan. Jadi ya lanjutlah turun. Tapi, ya sebaiknya seperti kalau hari Jumat, kalau sudah punya saham yang untung itu, kalau pas naik jual gitu. Oh, strateginya gitu Yang. Ya. Saya cicil jual Yang, tapi cicilnya dikit banget gitu. Jadi begitu di bawah jatuh, waduh, trailing stop saya terlalu kecil. Iya. Pengalaman jadi lebih kaya. Oke, Yang, Angelo terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya. Bu Sevi. Terima kasih banyak. Ya. Izin live ya. Kalau Selamat berakhir minggu. kalau saya telat jualnya, Yang. Oh, Bu Atik. Jadi iya. Dia masih belajar, masih ini ya nggak apa-apa lah. Udah gitu sama suami saya terus dia salahnya nggak dipasang auto order. Saya pasang auto order nggak jalan. Telat, kayaknya salah auto ordernya. Jadi waduh, ya udah baru latihan. Yang terus. Saya juga masih salah. Oke, tiba-tiba tersentuh. Kenapa dia? Yang pas kemarin apa sih naik 9% mau saya jual, aduh nyari tombolnya lama, tahu-tahu udah turun 4%. Ya udah deh. Jual dapat segitu. Tapi, terima kasih ya. Iya. Terima kasih Pak Angelo. Sama-sama Bu Atik.
Sore, sehat Sore, selalu. sehat selalu juga. Ini apa kabar? Terima kasih yang ya. Baik. Pak Rifin nih. Oh, lagi ke belakang Pak Rifin, lagi sholat. Kita tinggal 9 orang, kita tutup ya. Oke, Yang. Untuk Pak Anjelo. Sampai ketemu lagi. Dah.